Roh Kudus-Mu boleh bekerja di tengah-tengah kami ya Tuhan, bagaimana kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu mengubahkan kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Shalom. Pagi ini adalah minggu kedua Prapaskah, dan seperti yang diingatkan oleh Bang Monan tadi, selama liturgi kita akan ada duduk dan berlutut dan berdiri. Jadi kalau kita menemukan diri kita lebih nyaman duduk, silahkan duduk. Jangan sampai karena memang di tempat kita belum ada sandaran lutut ya, jadi kadang-kadang nggak nyaman. Jangan karena ketidaknyamanannya jadi keindahan liturginya jadi hilang gitu ya. Jadi kalau nyamannya duduk, silahkan duduk. Kalau nyaman berlutut, silahkan berlutut. Pagi hari ini kita belajar dari Matius pasal 7 ayat 15 sampai 23. Tentunya kita pasti tahu ini buah apa. Next. Buah apa ini? Durian. Ada yang pernah beli durian yang dijual dengan toplesnya? Ada ya? Nah, saya sudah pernah makan durian yang dijual dengan toplesnya, tapi pengalamannya tidak menyenangkan. Karena kirain dengan ditoplesin seperti ini dari nampak warnanya bagus, mungkin sudah lama dan lain sebagainya, rasanya tidak sesuai ekspektasi. Ya, apalagi dibandingkan dengan durian yang berasal dari kampungnya Gamal, dari Lokresik. Lebih mantap. Nah, jadi tidak sesuai ekspektasi. Makanya sampai hari ini kami nggak pernah beli durian yang di plastik, di packing cantik seperti ini. Sekalipun kelihatannya sangat menggiurkan. Nah, dalam ayat bacaan kita hari ini, ayat 17, Matius pasal 7 dikatakan, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Seringkali untuk menentukan apakah dia orang Kristen yang baik, seringkali kita gunakan istilah ini, apakah dia pohon yang baik. Tapi masalahnya menentukan pohon itu baik atau tidak baik tidaklah seperti yang kita pikirkan, tidak langsung yang kita pikirkan. Nah, untuk membuktikannya kita akan melihat beberapa gambar. Nah, coba jawab ini tes ini ya. Tes siapa yang menang nanti dapat makan yang paling banyak. Nah, ini pohonnya baik atau tidak baik? Ayo, jangan takut. Wah, nanti makan semuanya nanti takut. Ini baik atau tidak baik? Tidak baik. Kalau ini? Baik. Baik. Oke. Kalau ini? Oke, kalau ini? Nah, ini kayak pohon yang sudah dikutuk ya. Kalau ini? Oke, pertanyaan saya, berdasarkan apa kita tentukan pohon itu baik atau tidak baik? Buahnya, terus daunnya ya. Tapi yang kita baca tadi tidaklah demikian yang digambarkan oleh Alkitab. Next. Dikatakan demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan. Jadi yang pertama sama-sama berbuah. Pohon yang baik dan tidak baik sama-sama berbuah. Jadi mungkin yang Alkitab mau sampaikan kepada kita, pohon yang baik dan pohon yang tidak baik mungkin seperti ini. Next. Jadi kita nggak tahu bedanya apa. Oke, kembali yang tadi yang next. Nah, kata tidak baik yang digunakan asal katanya porneros, bahasa Yunaninya, yang artinya jahat, evil or weak. Nah, kata porneros ini mengingatkan kita kepada kata pornografi. Pornografi itu tidak baik, tapi tidak langsung kita lihat efeknya, di dalam efeknya. Jadi yang mau dikatakan adalah yang tidak baik itu sudah nggak akan kelihatan dari luarnya. Next, sama seperti ini, pohon yang
baik atau tidak baik itu tidak kentara. Jadi buah-buah yang tidak baik itu ya sama aja seperti buah yang baik, sampai nanti kita makan buahnya, akhirnya terlambat buah itu ternyata beracun. Sama seperti durian di dalam toples tadi, sama-sama durian, tapi waktu kita makan kualitasnya nggak sama. Nah, jadi buah yang baik atau tidak baik, pohon yang baik atau tidak baik, tidak kentara, tidak kelihatan dari luar. Yang menentukan adalah bagaimana di dalamnya. Makanya tadi kita diingatkan bahwa waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Kenapa dikatakan domba? Domba menggambarkan orang Kristen. Jadi tampak luar itu tidak selalu menggambarkan mereka adalah murid Yesus. Mungkin kita datang ke gereja buat slogan-slogan rohani, belum tentu kita orang Kristen. Kalau di Mobile Legends itu ada skin ya, kita ganti skin. Jadi kalau kita gunakan skin Kristen, tapi dalamnya belum tentu kita seorang Kristen. Itu maksudnya. Jadi apa yang dari luar tidak menentukan orang, apakah orang itu orang Kristen atau bukan. Apa yang ada di dalam hati kita lah menentukan kita orang Kristen, kita orang percaya atau bukan. Dan Yesus mengingatkan pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Nah, siapa orang ini? Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Jadi kalau dipanggil berulang, maknanya ada. Ini pengakuan iman. Sama seperti kalau kita manggil pasangan kita kan, sayang, sayang gitu kan. Enggak, kalau hanya sekali sayang gitu, itu marah namanya. Tapi kalau berulang, itu pengakuan. Nah, ini pengakuan seseorang yang merasa memiliki iman kepada Tuhan. Tuhan, Tuhan. Dari luar mereka memiliki skin orang Kristen. Dan siapa lagi orang ini? Ayat ini menjelaskan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Kalau ada pelayanan seperti ini di sebelah, mungkin minggu depannya NLAC akan kosong. Ya kan? Karena ini spektakuler. Pelayanan yang sukses. Ini pelayanan yang amazing. Benar ya? Bernubuat, mengusir setan, mengadakan banyak mujizat demi namamu. Dan ini yang dicari dunia, buah-buah seperti ini, yang spektakuler, yang keren, yang dahsyat. Yang membuat kita wow. Tapi Tuhan katakan di ayat 23, saya bacakan, mungkin terskip ya. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripada aku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ternyata Tuhan tidak melihat apa yang ingin kita capai. Kadang-kadang kita pengen capai yang spektakuler seperti itu ya. Nah, bukan berarti mujizat itu salah. Berapa banyak yang pengen mujizat? Saya pengen melihat mujizat. Tapi seringkali ketika kita menginginkan mujizat yang spektakuler itu, kita kehilangan fokus kita. Kita kehilangan apa yang benar-benar menjadi yang paling pokok, yang paling penting. Pertanyaannya, apakah kita datang beribadah untuk mengasihi Tuhan? Apakah kita digerakkan, kita datang beribadah untuk melayani dan mengasihi Tuhan? Itu makanya di khotbah di bukit Tuhan ingatkan, balik yang tadi itu sih. Nah, di ayat 2 dikatakan, dan apabila kamu memberi sedekah, ini sama-sama memberi. Janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang
munafik di rumah-rumah ibadah dan lorong-lorong supaya mereka dipuji. Nah, dua-duanya memberi. Satu pengen dipuji, satu pengen memberi, satu pengen pujian kepada Allah, satu kepada dirinya. Next, apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Dua-duanya berdoa. Satu berdoa di lorong-lorong, satu berdoa untuk kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, apabila kamu berpuasa, janganlah mukamu muram seperti orang munafik. Sama-sama berpuasa, satu untuk kemuliaan Tuhan, satu untuk kemuliaan dirinya. Jadi tidak masalah apakah kita memberi, berdoa atau berpuasa, tidak masalah dilakukan atau tidak dilakukan. Pertanyaannya adalah apa yang menggerakkan hati kita untuk melakukannya. Karena Tuhan melihat apa yang ada di dalam hati kita. Makanya saya rindu dalam masa Prapaskah ini kita melihat bagaimana apa yang ada di dalam hati kita. Orang suka dengan spektakuler yang amazing, mujizat dan lain sebagainya, tapi Tuhan melihat apa yang ada di dalam hati kita. Apa maksudnya keadaan hati kita? Ini berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana memiliki buah yang baik? Next. Wah, suka ya durian ya. Nah, di kampung saya di Lokersik, di Kampung Gamal, petani sedang beralih dari durian lokal kepada durian montong. Kalau pengen dapat pohon montong, bijinya harus apa? Bijinya harus biji durian dan biji montong tentunya kan. Nah, kalau pengen buahnya, pohonnya yang bagus, bijinya harus baik. Dan waktu setelah ditanam biji montong, ditanam hari ini, kira-kira besok jadi pohon nggak? Nah, kalau durian lokal itu perlu 8 sampai 10 tahun. Nah, kalau durian montong perlu 4 sampai 5 tahun baru berbuah. Kalau kita berdoa puasa, kita kelilingi tiap hari, kira-kira berbuah nggak? Enggak, karena memang nature-nya seperti itu. Dia harus tertanam dulu. Demikian juga kita, kalau kita menjadi pohon yang baik, nggak bisa langsung mau ikut seminar pun kita minggu depan dari Senin sampai Sabtu mau langsung berbuah, nggak bisa. Karena memang prosesnya harus tertanam dulu. Gak bisa cara cepat. Ya, ada seminar di sana, wah ikutlah, mau keluar berbuah, itu gak bisa. Ada waktunya. Demikian halnya kita, ketika kita nempel kepada pohonnya, kita ini carang-carangnya. Amin. Yesus pokok kita carang-carangnya. Ketika kita fokus kepada nempel kepada carangnya, memiliki hubungan yang baik kepada Tuhan, yakinlah pasti semuanya kita berbuah dan menghasilkan buah yang banyak. Amin. Jadi nggak usah fokus kepada yang spektakulernya, fokuslah kepada hubungan kita dengan Tuhan. Dan yang berikutnya, di Yohanes 15 ayat 7 dikatakan, tinggallah di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Apa artinya tinggal di dalam Tuhan? Banyak yang pernah nyuci piring. Nah, saya nyuci piring, kalau piring dibiarkan lama-lama kering kan. Nah, caranya biar nggak kering, kalau sudah kering itu susah dicuci. Cara yang paling gampang adalah biarkan di bawah air, di dalam genangan air, dan kasih sedikit sunlight. Nanti 15 menit atau berapa saat kemudian kita datang udah gampang. Gak perlu lagi dengan tenaga ekstra. Benar atau benar? Yang pernah nyuci piring, pengalaman nggak? Demikian halnya ketika kita tinggal di dalam Tuhan, kita akan lebih mudah diubahkan. Ketika kita tinggal di dalam Tuhan, firman-Nya akan lebih mudah mengubah hati kita. Itulah tinggal di dalam Tuhan. Jadi jika kita ingin menghasilkan buah yang baik, artinya apa? Terhubunglah pada pokok itu, baca Alkitabnya dan berdoa. Setiap minggu ada di warta kan, ayat yang pengen dibaca.
Jangan tergesa-gesa, tinggallah. Jangan, wah ini Mazmur 139 panjang kali, lu aja di atas. Yang penting sudah. Ada yang begitu ya? Gak apa-apa, itu awal yang bagus. Lanjutkan, nanti tinggal 3 tambah 3 ayat. Amin. Yang penting kita sudah tahu tinggal itu ternyata harus ya tinggal. Ada waktunya sampai kita gampang dikuatkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena dunia hari ini senantiasa mencari hal yang spektakuler, buah-buah yang luar biasa, amazing kata orang lain, ya, buah seperti ini dan lain sebagainya. Tapi Tuhan katakan pada akhirnya Tuhan gak tertarik dengan buah yang seperti ini. Itu makanya murid-muridnya bertanya, jika yang spektakuler, yang colorful ini, yang amazing tidak bisa masuk surga, jadi siapa yang bisa masuk Tuhan? Yesus menjawab, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pertanyaannya, apa kehendak Bapa kepada kita? Yohanes 6:39 dan 40. Dan inilah kehendak dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Di tengah-tengah masalah yang kita hadapi, di tengah-tengah godaan dosa yang kadang kita mau jatuh, di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah situasi yang mungkin kita lihat tidak spektakuler, begitu-begitu saja, apakah kita tetap percaya kepada Tuhan? Adakah kita percaya kepada Tuhan? Jangan cari casing yang spektakuler, karena casing itu bisa pudar. Tuhan mencari hati kita, apa yang menggerakkan hati kita. Tuhan ingin memiliki hati saudara dan saya. Nah, saudaraku, istri saya jual aksesoris. Dulu saya bingung, kenapa orang repot-repot beli yang asli? Karena yang aksesoris itu bagi saya lebih mengkilat, lebih spektakuler, lebih amazing. Tapi dalam 2-3 bulan itu runtuh, saudara. Gak tahan lama. Saya baru lama, setelah lama baru saya dikasih perbandingan yang mana yang asli, yang mana yang aksesoris. Tapi kalau saya ditanya, saya lebih suka aksesoris. Kenapa? Lebih mengkilat. Mungkin kita yang pria yang nggak ngerti pasti cari yang, oh ini lebih bening ini, gitu. Lebih wow, gitu kan? Lebih magic. Tapi kalau dibiarkan lama, 3 bulan akan pudar. Tapi yang asli, makin lama makin mengkilat. Hari ini jangan usah repot-repot cari yang amazing, cari Tuhan dulu. Bangun hubungan kita balik kepada Tuhan melalui pembacaan firman, melalui doa, dan mungkin ada beberapa teman yang sedang berpuasa melalui puasa. Saya rindu kita memeriksa hati kita. Saat ini saya sudah memain musik, kita respon firman Tuhan ini dengan mengangkat pujian ini. Mari kita bangkit berdiri. Berlari
Tuhan mengingatkan setiap kami untuk mencari, membangun hubungan kami dengan Engkau lebih lagi ya Tuhan. Dan biarlah kekristenan kami tumbuh dari dalam keluar ya Tuhan. Biarlah kehidupan itu boleh mengalir dari dalam hati kami keluar ya Tuhan. Bantu setiap kami, Roh Kudus, untuk berjalan senantiasa di dalam kebenaran firman-Mu, dan untuk senantiasa berlari kepadamu ya Tuhan, percaya kepadamu dalam segala pergumulan dan tantangan kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.